Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat semuanya dimanapun, waktu kapanpun kalian menonton video ini. Kembali lagi dengan Pak Ustadz. Kali ini Pak Ustadz akan memberikan tutorial gimana cara masang pelek Honda CBR 250 RR di CBR 150 facelift ini. Nah, untuk pemasangannya ini juga berlaku untuk CBR 150 lain, baik itu K45 maupun CBU ya, karena armnya masih sama. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini seperti ini. Ini udah terpasang rapi dengan segala penyesuaiannya. Nah, jadi gimana cara lengkapnya, tutorialnya gimana? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai, karena di situ akan saya jelaskan secara rinci apa-apa aja yang diperlukan untuk bisa masang pelek Honda CBR RR original ke motor CBR 150 facelift. Untuk ini saya praktekkan adalah untuk yang belakang, karena yang depan dia merasa ownernya tidak perlu ganti. Oke, jangan lupa untuk subscribe di channel ini, komen dan like dan share supaya yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Oke, jadi yang diperlukan untuk pemasangan pelek Honda CBR RR ke CBR 150, pertama kalian perlu namanya nafkir. Nafkir ini beli baru, ini satu set harganya 300.000, dan kemudian karet nafkir. Karet nafkir punya CBR 250 RR, karena kalau pakai nafkirnya bawaan dari CBR 150 itu nggak bisa. Kemudian yang kalian perlukan adalah bushing. Nah, bushing ini harus bikin baru. Total bushing yang harus diperlukan yaitu untuk bagian ini di bagian ini satu, kemudian di sini yang dekat dengan ganjelnya itu ya, yang bagian sini nih, ini satu. Kemudian biring pertama, biring dari sebelah sini, kemudian biring ya. Untuk biring kalian harus membeli biring spesial, karena diameter as CBR 250 itu menggunakan as 17, ukuran 17 mili, sedangkan 150 itu 15 mili. Nah, caranya adalah pertama kalian bisa beli piring spesial, yaitu ukuran luarnya itu ngikut pelek, tapi dalamnya itu 15, dan harganya kalau piring yang ukurannya spesial itu cukup mahal. Kemudian untuk karena di sini saya nggak nemu, karena saya akali pakai bushing. Jadi di dalam piringnya ini saya kasih bushing supaya dalamnya ini tetap 15. Yang terakhir adalah bus pelek, yaitu yang as kayak pipa itu di tengah-tengah pelek itu. Nah, itu perlu bikin itu juga. Jadi memang sedikit cukup banyak untuk ini. Nah, untuk nafkir saya pakai punya CBR itu saya bubut. Jadi ini saya potong nih bagian sini, karena kalau nggak dipotong nanti kena arm bagian sininya. Kemudian untuk gearnya saya pakai punya CRF. Ini pakai punya CRF. Ini bagian sini sedikit dikecilin sedikit supaya bisa masuk ke dalam nafkir ini. Untuk lubang bautnya ini dan ini sebenarnya sama, cuma agak sedikit bergeser karena untuk punyanya CRF itu kan bautnya 12, sedangkan ini baut 14.
Pak Ustadz tetap pakai bau 12 supaya apa? Ini. Jadi kenapa Pak Ustadz pakai punya CRF, karena asumsi Pak Ustadz dengan kondisi motor yang masih standar seperti ini, penggunaan rantai 520 dan gear 520 itu akan sangat menambah bobot dari ini apa namanya, bobot dari motor itu sendiri, karena perbedaan gear set 520 dan 428 itu beratnya cukup besar gitu. Nah ini, jadi ini tinggal dikasih ban, nanti coba kita pasang. Ini sudah hampir selesai. Oke, jadi disnya udah jadi, keluar dari tempat bubut. Jadi modifikasinya adalah dis ori kita, jadi lubangnya kita tutup, kemudian bikin lubang lagi, diameter tengah kita besarkan menyesuaikan dengan pelek yang ada di CBR. Sekarang udah pas. Oke, udah pas ya, bautnya udah oke. Oke, masuk. Nah, tinggal kita pasang. Oke, demikian tutorialnya. Untuk beberapa kasus ternyata muncul sebuah miss, yaitu adalah di bagian ini. Jadi satu hal yang belum masuk di bagian tutorial adalah di bagian ini, kampas rem ya. Kampas rem itu dia ada penyesuaian di mana untuk sisi yang bagian dalam itu harus digrenda, karena ternyata dia kena dari peleknya ini. Nah, itu gesrek di peleknya ini. Saya gerinda sekitar 2 mili atau 3 mili. Jadi untuk di bagian sininya, bagian sini itu saya potong supaya nggak kena. Ini pun sudah dibawa jalan dan tidak ada goyang, tidak ada apa, semuanya aman karena kampas ini udah disesuaikan. Jadi motor ini sekarang udah ini. Jadi komplain dari ownernya ketika dia bawa pulang dari Jogja ke Garut adalah ketika direm dia muncul bunyi. Nah, ini udah dibawa balik ke Jogja. Setelah saya cek, ternyata kampas rem bagian sini itu kena pelek. Ini udah saya modifikasi tadi, udah saya gerinda. Sekarang sudah aman, nggak ada bunyi apa-apa lagi. Oke, demikian video tutorial cara pemasangan pelek Honda CBR di CBR Facelift. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih sudah mampir di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.